Selamat sore semuanya, perkenalkan saya Heri Wijayanto, peserta Latsar Angkatan 61 dari PPSDM Yogyakarta. Nah, hari ini saya kedatangan seorang tamu ya. Beliau adalah tokoh yang menginspirasi menurut saya pribadi. Beliau adalah Ibu Retno Yulianti yang biasa dipanggil Ibu Yuyun. Selamat sore Bu Yuyun. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Wah, hari ini kita sedikit mau tanya jawab ya, mau wawancara sebentar. Terima kasih buat waktunya sebelumnya yang sudah saya diperkenankan untuk tanya jawab wawancara dengan Ibu Yuyun. Nah, hari ini Ibu Yuyun pernah enggak akhir-akhir ini atau pernah enggak Ibu Yuyun mengalami sebuah permasalahan di dalam pekerjaan? Kalau dalam hal bekerja, yang namanya masalah pasti ada. Entah itu besar, entah itu kecil, kita pasti akan menghadapi masalah. Kan Ibu Yuyun di sini bekerja ya, sebagai seorang pekerja di kantor tentunya. Nah, ketika ada masalah itu, apa yang Ibu Yuyun lakukan ketika mengalami sebuah masalah? Masalah yang kita hadapi itu biasanya kita ada dua macam ya. Jadi masalah yang berkaitan dengan pekerjaan itu sendiri, dan juga ada masalah yang akan timbul berkaitan dengan rekan kerja kita. Nah, kita harus bisa memilah dan kita harus bertingkah laku yang bijaksana untuk menghadapinya. Misal kalau masalah itu timbul karena dengan rekan kerja, kita bisa mengatasinya dengan cara mencari jalan tengah. Kita bicarakan baik-baik masalah yang kita hadapi apa, sehingga kita bisa menyelesaikannya dengan terbuka. Kalau masalah itu berkaitan dengan pekerjaan, kita akan mengkaji sumber masalah ini dari mana timbulnya, dari kesalahan data atau dari kesalahan pelaksanaan di lapangan. Berarti sampai sini yang penting tanggung jawab ya, Bu Yuyun ya, tanggung jawab atas pekerjaan, bagaimana caranya menyelesaikan masalah. Nah, selanjutnya kalau boleh tahu Bu Yuyun, masalah apa yang pernah dihadapi selama bekerja di kantor itu? Kalau masalah yang mungkin sangat kita maksudnya besar yang pernah dihadapi adalah biasanya berkaitan dengan buyer ya. Gimana kita mengatasi ataupun harus menjaga hubungan baik dengan buyer. Contohnya mungkin di salah satu contoh kita ada salah pengiriman barang. Nah, tentunya kita harus mencari solusi bagaimana kok bisa terjadi kesalahan pengiriman, kenapa itu bisa terjadi. Nah, kita akan runut kesalahannya di mana, apakah dari deliverynya yang salah atau bagian hasil QC-nya yang salah. Oh, kenapa barang A harus dikirim ke B, salah dikirim ke B atau sebaliknya. Nah, di sini tentunya saya akan mengkaji dulu dari data yang ada, terus dari ekspedisinya, juga nanti dari si penerima barang. Kalau toh mereka komplain, ya nanti kita atasi bagaimana caranya supaya barang itu bisa kita tarik kembali dan kita bisa istilahnya menyelesaikan hal itu dengan buyer. Ya, jadi tetap ada hubungannya yang baik dengan buyer. Dan juga mungkin dalam hal pembayaran, kadang kan ada keterlambatan. Nah, gimana kita bisa bernegosiasi dengan buyer tersebut supaya dia bisa membayar tepat waktu dan dia juga bisa menyelesaikan pembayaran sesuai dengan perjanjian kontrak yang ada. Berarti menurut Bu Yuyun, buyer atau customer itu sangat penting ya. Terus bagaimana istilahnya apa ya? Menurut Bu Yuyun, melayani buyer itu apakah penting? Apakah sebegitu pentingnya sampai harus ketika ada masalah dengan buyer kita harus cari-cari solusi? Kalau buyer itu buat kita adalah raja ya. Jadi kita harus memberikan fasilitas atau memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Karena kita bisa istilahnya pabrik ataupun usaha itu bisa berjalan kalau kita buyer itu terus ada hubungan baik dengan kita. Jadi kita harus terus menjaga hubungannya, karena kita bekerja, kita istilahnya berjualan, berdagang itu tidak hanya berhenti sampai hari ini, tapi itu akan berkesinambungan selama perusahaan atau kantor kita itu berjalan. Jadi bagaimanapun juga buyer itu adalah penting buat kita. Jadi kita harus istilahnya memprioritaskan, memberikan fasilitas, memberikan pelayanan yang baik buat mereka. Nah, ini ya Bu Yuyun ya.
kan Ibu Yuyun juga selain bekerja juga di rumah juga sebagai istri, sebagai ibu, bahkan di aktivitas di luar juga banyak ya, sebagai mantu di gereja juga, ada pelayanan di gereja juga. Nah, bagaimana cara membagi waktunya itu? Kalau untuk membagi waktu, biasa kita selesaikan pekerjaan yang di rumah itu setelah pekerjaan di kantor selesai. Jadi sore hari kita bisa menyelesaikan, dan itu tentunya harus ada kerjasama dengan suami, dengan anak-anak, dengan orang tua ya. Jadi ataupun kalau mungkin saya pakai asisten yang harus bekerjasama dengan mereka. Yang penting di sini adalah bagaimana kita bisa mengelola waktu dengan baik ya, karena kita tidak boleh mengganggu jam kerja kita. Dan juga demikian juga di dalam pelayanan, saya akan berusaha semaksimal mungkin supaya tidak mengganggu dalam hal pekerjaan saya. Misal contohnya ada kegiatan di gereja yang harus saya ikuti pada hari kerja. Jadi di sini saya akan mencoba negosiasi dengan pimpinan untuk mendapatkan izin. Kalau memang saya bisa mengikuti acara tersebut dan meninggalkan kantor, jadi saya harus bisa mendelegasikan tugas-tugas saya ke rekan kerja saya supaya kegiatan di kantor itu tetap berjalan tanpa harus saya hadir. Begitu sibuknya ya kayaknya di kegiatannya. Ini misalnya Ibu Yuyun, ketika anak sakit atau suami sakit atau anak sakit, terus pekerjaan yang di kantor gimana? Apakah ditinggalkan? Apakah sudahlah biarin, biar urusannya aja, yang lain biarinlah, atau gimana? Kalau pekerjaan di kantor itu ada dua kategori ya, pekerjaan harian yang harus diselesaikan hari itu, dan ada juga pekerjaan yang mingguan ataupun bulanan. Kalau pekerjaan itu bisa saya pending karena kondisi anak sakit, itu saya akan pending dan saya kerjakan biasanya untuk saya bawa pulang ke rumah. Tapi kalau untuk harian, saya akan mendelegasikan ke teman kerja saya, rekan kerja saya, supaya pekerjaan terus tetap berjalan dan saya akan pantau dari rumah apakah ini sudah dikerjakan atau ini sampai gimana. Jadi tetap saya ikut follow up, memonitornya dari rumah. Karena pernah satu kasus terjadi bahwa anak saya sakit dan harus opnam. Jadi karena saya harus menunggu di rumah sakit, dan biasanya saya baru bisa ke kantor agak siang setelah ada urusan jaga. Nah, waktu itu karena memang agak lama di rumah sakit, jadi saya minta izin kepada pimpinan bahwa saya datang terlambat dengan asumsi, dengan istilahnya kompensasi bahwa saya jam kerja pulangnya akan nambah. Jadi misal harus masuk jam 8 pulang jam 4, saya masuk jam 9 pulang jam 5. Jadi intinya Ibu Yuyun itu walaupun dengan kesibukan keluarga, dengan anak yang sakit atau orang rumah yang sakit, tetap bertanggung jawab atas pekerjaannya gitu ya Bu ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih Bu Yuyun atas waktunya buat hari ini, buat kesediaannya buat diwawancarai. Semoga sukses terus dalam pekerjaannya, dalam keluarganya, apapun yang dilakukan semoga terus berhasil ya Bu Yuyun. Terima kasih. Nah, sekian wawancara saya dengan Ibu Yuyun. Terima kasih sudah menonton. Selamat sore. Oke, saya akan memberikan ulasan mengenai video wawancara saya dengan Ibu Yuyun. Yang pertama, akuntabel. Ibu Yuyun itu sudah akuntabel, terbukti dia mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Dia mengerjakan pekerjaan yang lain, pekerjaan rumah setelah selesai jam kerja. Yang kedua, nasionalisme. Ibu Yuyun ini sudah menerapkan nasionalisme. Terbukti yang pertama, dia religius. Dia tetap pergi ke gereja, mengutamakan ke gereja setelah selesai bekerja ya. Yang kedua, dia mengutamakan persatuan dengan temannya. Ketika terjadi crash dengan temannya atau terjadi pertengkaran dengan temannya, masalah, Ibu Yuyun itu segera menyelesaikannya. Yang ketiga adalah bekerja sama. Ibu Yuyun itu senantiasa bekerja sama, berkolaborasi dengan temannya supaya pekerjaannya itu menjadi lebih baik lagi. Dia mengutamakan bekerja sama dengan temannya. Dalam hal yang berikutnya adalah etika publik. Ibu Yuyun itu mempunyai etika publik yang baik. Dia berprinsip bahwa customer itu adalah raja.
dia melayani dengan baik. Ketika ada masalah dengan customer, Ibu Yuyun akan segera menyelesaikannya. Terus berikutnya, dia beretika, dia selalu meminta izin apapun kepada bosnya, kepada atasannya, ya, atau keperluan mendesak apa, dia selalu meminta izin terlebih dahulu. Komitmen mutu, sudah pasti Ibu Yuyun itu menjaga komitmen mutu. Terbukti dari dia bekerja dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja tepat waktu, ya. Selain itu juga Ibu Yuyun ini efektif, bekerja secara efektif dan inovatif. Dia ketika dia tidak bisa bekerja, dia mempunyai inovasi untuk berkolaborasi dengan temannya, mendelegasikan tugasnya kepada temannya. Nah, berikutnya adalah dalam hal anti korupsi. Ibu Yuyun itu sudah jelas sekali memegang prinsip anti korupsi sekecil apapun, ya. Dalam hal waktu, contohnya salah satunya, Ibu Yuyun selalu bekerja tepat waktu. Dia bekerja sesuai jam kerja, jam 8 sampai jam 4 dia bekerja dengan baik, ya. Dia bekerja dengan baik. Ketika ada pekerjaan rumah, dia selesaikan setelah jam kerja. Bahkan ketika dia harus telat karena menjaga anaknya yang sakit, sehingga dia masuk jam 9, dia rela pulang lebih dari jam 4 yang seharusnya dia mengganti 1 jam yang hilang dengan 1 jam setelahnya. Jadi dia pulang jam 9 sampai jam 5. Terima kasih teman-teman. Demikian ulasan dari saya. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Akhir kata, terima kasih buat kita semua sudah menonton. Oke.